Salam profit, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk peserta ruang belajar pengantar ekonomi pembangunan. Kita melanjutkan materi pembahasan kita bab 3, bagian 2, masalah dan kebijakan domestik. Teori-teori klasik pembangunan ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan, teori dan pendekatan bagian pertama. 1. Berbagai teori dan pendekatan di bidang ekonomi studi pembangunan saling bersaing satu sama lain. 2. Masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Ilmu ekonomi pembangunan, teori dan pendekatan bagian 2. Pertama, berbeda dari cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, ilmu ekonomi pembangunan tidak memiliki doktrin-doktrin atau paradigma baku yang telah diterima secara universal. 2. Namun kenyataan akan masih adanya kontroversi baik secara ideologis, teoritis maupun empiris, justru menjadikan bidang studi tersebut semakin menantang dan memikat. Ilmu ekonomi pembangunan, teori dan pendekatan bagian 3. Pertama, pola-pola pemikiran dan pemahaman ekonomi pembangunan berkembang serta berubah secara terus-menerus. 2. Kesemuanya itulah yang merupakan landasan utama bagi segenap kegiatan pengkajian terhadap berbagai kemungkinan pembangunan yang tengah ditempuh oleh negara-negara berkembang di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin dan beragam. Ilmu ekonomi pembangunan, teori dan pendekatan bagian 4. Pertama, bagaimana mungkin suatu konsensus bisa diciptakan dari pertentangan yang sedemikian ramai? 2. Penulis memang tidak mengisyaratkan bahwa suatu konsensus telah atau pernah atau perlu tercipta untuk menjembatani berbagai nilai dan ideologi yang satu sama lain saling bertentangan. 3. Apa yang hendak penulis kemukakan adalah bahwa kita bisa memetik sesuatu yang bermanfaat dari keempat pendekatan yang ada. Teori dan pendekatan bagian pertama, pertumbuhan tahapan linier. Model pertumbuhan tahapan linier menekankan pentingnya tabungan dan investasi, modal fisik dan modal manusia dalam membina pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori dan pendekatan bagian 2, perubahan struktural dua sektor. Model perubahan struktural dua sektor, rumusan Lewis, mementingkan upaya-upaya untuk menganalisis keterkaitan tertentu yang terdapat di antara sektor pertanian tradisional dengan sektor industri modern. Teori dan pendekatan ketiga, penelitian sendiri. Pertama, penelitian empiris yang dilakukan oleh Senneri dan kawan-kawan mencoba untuk A. mendokumentasikan secara tepat bagaimana suatu perekonomian mengalami perubahan-perubahan yang bersifat struktural. B. mengidentifikasikan nilai numerik dari berbagai parameter ekonomi penting.
Teori dan pendekatan 4, ketergantungan internasional. Yang pertama, pemikiran para teoritis ketergantungan internasional telah berhasil menonjolkan pentingnya struktur dan fungsi perekonomian dunia. Keputusan yang diambil oleh negara-negara maju ternyata sedemikian rupa sehingga selalu memberi pengaruh terhadap kehidupan jutaan penduduk di negara-negara berkembang. Teori dan pendekatan 5, teori ketergantungan. Para teoritis ketergantungan mengemukakan bahwa langkah dan keputusan ekonomi penting yang diambil di ibu kota negara di Amerika Utara, Eropa Barat atau Jepang, juga yang diambil oleh IMF dan Bank Dunia, senantiasa menimbulkan dampak yang besar bagi negara-negara berkembang. 2. Argumen-argumen lainnya mengenai perekonomian domestik negara-negara dunia ketiga. A. Struktur dualistik. B. Peranan kelas elit pengusaha. Ilmu ekonomi pembangunan, teori ekonomi neoklasik konvensional. Masih banyak aspek dari teori ekonomi neoklasik konvensional yang harus dibenahi dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan fakta-fakta sosial, kelembagaan dan struktural negara-negara berkembang yang serba unik. Namun, tidak bisa diabaikan pentingnya pelaksanaan produksi dan distribusi secara efisien melalui berfungsinya suatu sistem harga yang baik sebagai bagian integral dari keberhasilan usaha pembangunan, sebagaimana ditonjolkan oleh teori tersebut. Ilmu ekonomi pembangunan kontra revolusi neoklasik. Yang pertama, 1. Cukup banyak argumen dari kontra revolusi neoklasik yang harus disimak, yang berkaitan dengan A. Inefisiensi perusahaan milik pemerintah. B. Kegagalan perencanaan pembangunan. C. Buruknya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh distorsi harga domestik dan internasional akibat campur tangan pemerintah yang berlebihan. Ilmu ekonomi pembangunan kontra revolusi neoklasik bagian 2. Namun ada tantangan dan kritik yang sangat serius terhadap argumen dari aliran ketergantungan dan dari kaum strukturalis mengenai pentingnya mekanisme pasar bebas dan perekonomian terbuka dan tidak pentingnya peranan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dalam rangka mempromosikan pertumbuhan ekonomi secara merata di negara-negara berkembang. Ilmu ekonomi pembangunan keseimbangan. Keberhasilan pembangunan ternyata menuntut peranan keduanya, pasar dan pemerintah, secara tepat dan seimbang. Ilmu ekonomi pembangunan kebutuhan. Fakta membuktikan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya pasar yang secara efisien mampu menciptakan harga dan alokasi sumber daya yang tepat. Dibutuhkan juga aparat pemerintah yang cerdas, bersih, tanggap dan peka guna menangani berbagai bidang dan masalah yang tidak mungkin diatasi oleh mekanisme pasar, terutama berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari operasi kekuatan pasar yang tidak sempurna.
Ilmu ekonomi pembangunan, kesimpulan pertama. Masing-masing pendekatan yang mencoba untuk memahami hakikat pembangunan itu memang telah menawarkan pengetahuan yang bermanfaat. Pendekatan-pendekatan tersebut juga memberikan masukan kepada model-model terbaru dari pembangunan dan keterbelakangan. Ilmu ekonomi pembangunan, kesimpulan 2. Sumbangan pendekatan itu akan nampak semakin jelas setelah kita mempelajari secara lebih rinci dan mendalam tentang asal-muasal munculnya berbagai masalah pembangunan serta segenap kemungkinan solusinya. Terima kasih atas partisipasi peserta di ruang belajar pengantar ekonomi pembangunan. Sekali lagi diucapkan terima kasih.